menjelaskan terkait pengembangan perangkat pembelajaran yang udah saya selesaikan pada materi kelas 7 SMP. Nah, sebelum itu teman-teman wajib like, comment, dan subscribe. Jangan lupa. Saya akan membahas terkait pengembangan perangkat pembelajaran pada materi SMP kelas 7 dengan dosen pengampu Dr. Nur Izzati SPD MSI. Sebelum kita membuat perangkat pembelajaran, sebaiknya kita merancang sebuah perencanaan. Perencanaan ini secara umum merupakan upaya kita dalam menentukan berbagai hal yang hendak kita capai. Salah satunya itu tujuan kita dalam membuat suatu produk dan apa saja yang perlu kita siapkan dalam pembuatan produk tersebut, dan kita harus mempersiapkannya itu secara matang dan tersusun rapi. Nah, saya di sini merancang yang pertama itu ada perangkat pembelajaran. Yang kedua, saya meletakkan time schedule yang sesuai. Terus ada bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat perangkat pembelajaran tersebut. Setelah kita merancang sebuah perencanaan, selanjutnya kita harus tahu dulu apa sih perangkat pembelajaran. Nah, menurut Zodan dan kawan-kawan 2011 halaman 16, perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran, baik di kelas, laboratorium, atau di luar kelas. Topik pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama ada silabus, yang kedua ada program tahunan, yang ketiga ada program semester, yang keempat ada RPP semester 1, dan yang kelima ada RPP semester 2. Nah, adapun bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama ada kompetensi dasar, yang kedua ada kalender pendidikan, yang ketiga ada kompetensi inti. Nah, di sini ada time schedule yang sudah saya susun, bisa dilihat. Nah, time schedule ini fungsinya biar nanti lebih teratur aja dalam pengerjaan perangkat pembelajarannya sesuai waktu yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya ada kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan ini sangat penting dalam kita membuat silabus, prota, promes. Nah, semuanya ini saling berkaitan pada kalender pendidikan, di mana nanti kita akan menentukan minggu yang efektif dan tidak efektif dalam pelajaran. Maka dari itu, sebelum kita membuat silabus, kita perlu adanya kalender pendidikan. Nah, silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penelitian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penugasan kompetensi dasar. Silabus juga merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian pembelajaran sesuai dengan Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Nah, bisa dilihat nih silabus. Nah, yang pertama itu kita harus membuat identitas. Identitasnya itu misalnya identitas sekolahnya, terus kelas, mata pelajarannya, dan alokasi waktunya. Di sini saya membuat sekolahnya itu SMP Negeri 1 Senayang. Nah, kelasnya itu kelas 7 dan mata pelajarannya matematika. Alokasi waktunya 5 jam pelajaran per minggu. Untuk kompetensi intinya ada kompetensi yang pertama dan kedua. Nah, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut serta menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Selanjutnya ada kompetensi ketiga dan keempat. Nah, kompetensi ketiga itu memahami dan menerapkan pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, bisa dilihat tuh, dan ada juga kompetensi 4, yaitu menunjukkan keterampilan menarang, mengolah, dan menyajikan secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, dan kolaboratif, dan komunikatif. Nah, bisa dilihat juga. Terus setelah kita menentukan kompetensi inti, kita harus menentukan juga kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi dasar di sini yang pertama itu kita buat dengan 3.1. Setelah ada kompetensi dasarnya, nah kita harus menentukan indikator pencapaian. Nah, indikator pencapaian dari kompetensi dasar 3.1 itu apa-apa saja. Nah, setelah kita mendapatkan indikator pencapaiannya, maka kita tahu materi pembelajaran apa yang terdapat pada setiap kompetensi dasar tersebut. Nah, terus setelah kita tahu kompetensi dasar, indikator pencapaian, maka kita harus tahu nilai karakter yang terdapat pada setiap kompetensi dasar dan indikator pencapaian pada setiap materi. Nah, di sini nilai karakternya itu mandiri, kejujuran, kerja keras, percaya diri, dan kerjasama. Nah, setelah kita tahu kompetensi dasar, indikator pencapaian, nah pasti ada kegiatan pembelajaran yang di dalam setiap kompetensi dasar. Nah, maka kegiatan pembelajaran ini diperhatikan pada setiap kompetensi dasar dan materi pembelajaran yang dipelajari. Terus ada alokasi waktu. Alokasi waktu ini tidak sembarangan kita menentukan hanya 23 jam pelajaran, itu tidak. Kita menentukannya ini sesuai dengan kalender akademik, kita menghitung minggu yang efektif dan tidak efektif. Maka dari situ kita tahu berapa alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar di jam pelajaran. Nah, bisa dilihat itu. Nah, bisa dilihat contoh silabusnya sama semua. Nah, selanjutnya ada program tahunan. Terus di program tahunan ini atau disebut dengan prota merupakan susunan atau waktu pembelajaran dalam kurun waktu 1 tahun ke depan untuk mencapai standar kompetensi SK dan kompetensi dasar atau disebut dengan KD yang telah diterapkan. Prota dan program tahunan merupakan hal yang harus disiapkan setiap penggantian semester. Nah, bisa dilihat program tahunannya. Di sini saya membuat identitasnya juga. Pertama itu mata pelajarannya itu matematika, satuan pendidikannya itu SMP Negeri 1 Senayang. Terus ada kelas atau semesternya itu kelas 7, semester ganjil dan genap. Terus ada tahun pelajaran 2021 dan 2022. Nah, kompetensi intinya itu ada kompetensi 1, kompetensi inti 2, dan kompetensi inti 3. Dan bisa dilihat pada penjelasan sebelumnya di silabus saya juga sudah menjelaskan terkait KI. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya. Nah, pada semester 1 ada kompetensi dasarnya, yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Ini pada semester 1 pada materi ini itu terdapat 23 jam pelajaran. Nah, ini didapatkan dengan perhitungan minggu yang efektif dan tidak efektif. Nah, pada semester 1 ada 4 mata pelajaran. Nah, yang mata pelajaran kedua pada semester 1 yaitu ada 22 jam pelajaran, dan untuk semester 1 pada materi ketiga ada 22 jam pelajaran juga, dan pada materi semester 1 yang keempat ada 20 jam pelajaran. Nah, semuanya ini dihitung sesuai dengan perhitungan minggu yang efektif dan tidak efektif. Ini sesuai dengan alokasi waktu. Nah, maka dari itu perlunya alokasi waktu ini agar kita lebih tersusun dan terarah saat mengajar, dan dan kita itu lebih tahu bagaimana materi ini diajarkan pada minggu yang udah ditentukan. Misalnya pada semester pertama
itu pada materi pertama ada 23 jam pelajaran, maka itu harus diselesaikan selama 23 jam pelajaran, tidak boleh lebih, agar semua mata pelajaran atau materi pelajarannya itu bisa tercapai. Terus ada program semester. Program semester adalah rumusan kegiatan belajar mengajar untuk satu semester yang kegiatan didasarkan pada materi yang tertuang dalam SKKD. Program semester dibuat berdasarkan pertimbangan alokasi yang tersedia, jumlah pokok bahasan yang ada dalam semester tersebut, dan frekuensi ujian yang disesuaikan dengan kalender pendidikan. Nah, untuk membuat program semester ini kita juga perlu kalender pendidikan, karena nanti kita juga menyusun per semesternya itu, misalnya semester ganjil dan semester genap itu kita harus sesuaikan dengan kalender pendidikan. Maka kita dalam menyusun program semester ini perlu sekali kalender pendidikan agar lebih tersusun dan terarah. Jadi kita juga lebih tahu mana minggu yang efektif dan minggu tidak efektif, dan ada tanggal merah dan kapan dilaksanakannya ujian semester atau disebut dengan UTS dan UAS. Bisa dilihat ini program semesternya, yaitu pertama kita harus buat tahun pelajarannya, yaitu tahun 2021-2022. Terus ada mata pelajarannya, yaitu matematika, kelas semester, kelas 7, semester ganjil. Alokasi waktunya 5 jam per minggu. 5 jam per minggu ini disesuaikan dengan jadwal dari setiap sekolah. Nah, pada materi pertama yaitu ada bilangan bulat, yaitu dengan 23 jam pelajaran. Terus ada himpunan dengan 22 jam pelajaran, bentuk aljabar ada 22 jam pelajaran, dan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel ada 20 jam pelajaran. Jadi totalnya ada 87 jam pelajaran. Nah, terus ada 2 minggu yang tidak efektif pada bulan Juli, itu karena awal masuk sekolah. Nah, terus di situ ada UTS juga dan UAS. Nah, itu sudah disesuaikan dengan kalender. Nah, untuk semester genap juga hampir sama perhitungannya dengan semester awal atau di semester ganjil. Nah, pada semester genap ini terdapat materi perbandingan, aritmatika sosial, garis dan sudut, segi 4 dan segi 3, terus penyajian data. Nah, jumlah semua jam pelajarannya itu ada 83 jam pelajaran. Nah, untuk bulan Januari ada 1 minggu yang tidak efektif, yaitu pada minggu pertama itu awal masuk sekolah. Terus untuk UTS-nya itu diadakan pada bulan Maret, minggu pertama. Terus di bulan April ada 1 minggu yang tidak efektif, yaitu pada minggu ketiga. Nah, untuk penyusunannya itu hampir sama saja pada yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Nah, terus untuk yang UAS-nya itu diadakan pada bulan Juni pada minggu kedua, dan setelah itu ada minggu yang tidak efektif lagi pada bulan Juni, yaitu minggu ketiga dan keempat itu adalah libur semester. Nah, setelah kita membuat program semester, nah kita harus membuat RPP atau disebut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP. Nah, di sini kita harus membuat identitasnya seperti yang sebelumnya semuanya sudah membuat identitas, yaitu satuan pendidikan, mata pelajarannya, kelas 1 semester, materi pokok, ada submaterinya, terus ada alokasi waktu dan tahun ajar. Nah, terus ada kompetensi intinya, ini sama. Terus ada kompetensi 1, kompetensi 2, kompetensi 3, dan kompetensi 4. Nah, semuanya semua kompetensi ini sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, identitas ini perlu ya dibuat sebelum kita merancang sebuah RPP. Yang C, ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah memperhatikan dan memahami bentuk dan unsur yang
ada dalam bentuk aljabar pada PPT dan video pembelajaran, maka siswa dapat menentukan operasi hitung bentuk aljabar dengan benar melalui pendekatan RME dan metode diskusi. Peserta didik diharapkan mampu menumbuhkan sifat kerjasama, santun, dan mampu mendeskripsikan operasi hitung bentuk aljabar dan penyelesaian yang dihubungkan dengan masalah kontekstual sampai peserta didik itu mampu bersikap terampil dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Nah, terus materi pembelajaran saya ambil itu operasi hitung bentuk aljabar. Terus ada pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatannya itu RME. Terus metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas. Media pembelajaran yang saya gunakan laptop, LCD, PowerPoint, dan internet. Yang G ada juga sumber belajar. Saya mengambil Asari, Abdurrahman, dan kawan-kawan 2016 Matematika Jilid 1 untuk SMP kelas 7 edisi revisi 2016 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua ada buku paket matematika kelas 7 lainnya yang berkaitan. Yang H ada kegiatan pembelajaran, yang mana kegiatan pembelajaran terus ada langkah RME-nya. Nah, yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini awal kita masuk kelas, maka kita harus kita sebagai pendidik harus membuka pelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk membaca doa sebelum memulai pelajaran serta diikuti oleh peserta didik. Pendidik memeriksa siswa yang hadir dengan sikap yang disiplin. Begitu juga sampai nanti ke kegiatan menyampaikan materi sampai kegiatan menutup pelajaran yang udah diajarkan pada hari di mana mereka melaksanakan pembelajaran matematika. Yang I ada penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama itu ada penilaian pengetahuan dengan bentuk tes pilihan ganda. Jumlah soalnya ada 10 butir soal. Terus yang kedua ada penilaian sikap dengan yang pertama sikap yang diamati, disiplin dan bertanggung jawab. Terus ada bentuk tesnya itu lembar observasi. Yang ketiga ada penilaian keterampilan dengan rubrik. Nah, ini habis itu ada mengetahui dosen pengampu. Terus ada Tanjung Pinang 2019 tanda tangan mahasiswa. Ini bentuk penilaian sikap yang udah saya buat, itu saya membuat teknik penilaiannya itu berupa observasi kegiatan diskusi. Terus bentuk instrumennya itu lembar observasi. Terus ada kisi-kisi instrumen penilaian sikap. Nah, bisa dilihat tuh ada nomor, habis itu ada butir nilai, indikator, dan jumlah butir instrumen. Ini juga ada lembar observasi yang udah saya buat, bisa dilihat seperti ini, yaitu materi ajar. Materi ajar ini saya buat agar lebih memudahkan siswa dalam memahami materi sebelum kita mengukur penilaian terhadap pemahaman siswa tersebut. Setelah kita membuat bahan ajar, terus kita harus membuat kisi-kisi instrumen penilaian pengetahuan. Ini contoh lembar penilaian pengetahuan tertulis berupa pilihan ganda. Ini penilaian pengetahuan. Nah, di sini kita buat dulu hari, tanggal, kelas, terus mata pelajaran, materi pokok. Setelah itu misalnya Keke menjawab nomor 1A sampai nomor 10. Nah, itu nanti dinilai berapa nilai akhir yang didapat jika jawaban Keke benar.